Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Para alim, para ulama, para ustaz, para habaib, para sesepuh yang semoga selalu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus kepada beliau Al-Ustaz Said Basalamah, semoga Allah Subhanahu wa taala selalu memberikan sehat wal afiyah, panjang umur fi taatillah, amin ya rabbal alamin. Al-Ustaz Ali Basalamah, Al-Ustaz Mustafa Basalamah, dan seluruh para ustaz, para sesepuh yang hadir yang tidak bisa saya sebut satu persatu. Semoga beliau-beliau panjang umur, sehat selalu, amin ya rabbal alamin. Hadirin jamaah majelis ta'lim Masjid Basalamah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kenikmatan kepada kita, mentakdirkan kita untuk berkumpul bersama di majelis yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan limpahan rahmat kepada kita semua, memberikan ilmu yang manfaat di dunia wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Salawat serta salam marilah kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat, para pengikut-pengikutnya ila yaumil qiyamah, dan semoga kelak kita mendapatkan syafaat dari beliau, amin amin ya rabbal alamin. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masih meneruskan hadis yang ke-22 dari kitab Al-Ushuriyah. Bismillahirrahmanirrahim. I'lam ya Ali, i'lam ngerti sira ya Ali, he Sayyidina Ali, inna arzaqal ibadi, sak temene pira-pira rezekine hamba-hamba iku ala Allah, ditanggung ing atase Allah ta'ala, hal mahur sapa Allah, ma'a anna ghammaka, sartane sak temene bingunge sira, susahe sira, iku la yadurru, ora bisa bahayani apa ghammaka, wala yang faulan, ora manfaati apa ghammaka, ghaira annaka, angin sak temene sira iku tu jaru, den paringi ganjaran sapa sira alaihi ngatasi gham. Kun ana sapa sira iku syakiran, wong kang syukur, muti'an, kang taat, wakulan kang tawakal. Takun mongko ana sapa sira iku min asdiqaillah, setengah saking biro-biro kancane Allah, alias bakal selalu didampingi Allah. Ini masih nerangaken cerita yang kemarin ketika sahabat Salman Al-Farisi sedang mengalami kesusahan, keluar dari rumah bertemu dengan Sayyidina Ali, terlihat wajahnya murung, terus ditanya, bagaimana kabar kamu? Alhamdulillah, tapi sekarang saya ini sedang mengalami kesusahan.
lagi mumet Sayyidina Ali. Lah mumet kenapa? Saat ini di rumah nggak ada apa-apa yang bisa dimakan, padahal anak istri butuh. Terus yang kedua, saya itu sedang kepikiran tentang Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah terus-terusan memberikan saya nikmat, tapi saya masih seperti ini saja. Taat ibadah saya kepada Allah masih seperti ini saja. Yang ketiga, saya kepikiran setan kok gak henti-hentinya menggoda saya untuk melakukan maksiat. Yang keempat, kepikiran masalah kematian. Andai kata saya dicabut rohnya ketika saya sedang maksiat, bagaimana? Ini 4 hal yang sedang saya pikirkan, membuat saya sedih kepikiran. Ini memikirkan 4 hal. Terus dijawab oleh Sayyidina Ali, absyir, wahai Salman Al-Farisi, berbahagialah. Berbahagialah, yang gembira, sampean harus syukur. Sebab saya dulu pernah juga mengalami seperti yang sampean rasakan. Saya keluar dari rumah, bertemu dengan mertua saya, Kanjeng Nabi Muhammad SAW, ditanya kabar. Terus saya menyampaikan, berkeluh kesah, sama persis dengan apa yang sampean sampaikan. Saat ini ya Rasulullah, di rumah itu nggak ada apa-apa kecuali air putih. Padahal saya punya istri, punya anak yang butuh makan, butuh nafkah, tapi saya nggak punya apa-apa kecuali di rumah air putih. Kepikiran kaitan masalah ibadah, kepikiran masalah kematian, kepikiran masalah setan yang terus-terusan menggoda. Dan jawaban Rasulullah ketika saya berkeluh kesah seperti itu, jawaban Rasulullah ya seperti tadi. Absyir ya Ali, hai Sayyidina Ali, kamu harus bahagia, kamu harus bersyukur. Karena susahnya kamu memikirkan tentang ekonomi, nafkah keluarga, itu adalah ibadah. Itu adalah kafarah lidzunub. Itu adalah penghapus dosa-dosa sampean. Diterangkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Terus Rasulullah menyampaikan lagi, i'lam ya Ali, inna arzaqal ibad 'ala Allah ta'ala ma'anna ghammaka la yadur wa la yanfa'u ghaira annaka tujaru 'alaihi kun syakiran muti'an wa kulan takun min asdiqaillah. Sayyidina Ali, ketahuilah, yang namanya rizkinya hamba-hambanya Allah itu sudah ada pada tanggungan Allah. Sudah ditentukan. Kamu memikirkan, kamu sedih memikirkan ataupun tidak, tetap jatahe sakmono ya tetap sakmono. Sampean nangis sampai guling-guling, mau jatahe memang sakmono ya tetap sakmono. Tapi bedanya gini, disusah, dipikir ataupun tidak dipikir, itu tidak merubah takdir yang telah ditentukan oleh Allah. Cuman bedanya, ghaira annaka tujaru alaih. Kalau sampean kok memikirkan kaitan masalah ekonomi susah, merasa susah memikirkan bagaimana menutup kebutuhan besok,
nanti untuk sarapan, nanti dari mana? Dipikirkan. Walaupun tidak bisa merubah, tapi paling tidak susah sampeyan mikiraken kados ngoten. Sedih sampeyan mikiraken sing kados ngoten. Niku bakal diganjar, bakal diwales dari Gusti Allah. Dicatat sebagai kebaikan. Iki bedanya. Di masalah ekonomi lagi sulit, nek panjenengan niku dipikiraken, prihatin. Pikirannya dijalankan bagaimana nanti memenuhi kebutuhan istrinya, anaknya. Nanti mau sekolah, itu dipikirkan, itu adalah ibadah tersendiri. Jadi kalau mungkin kepala keluarga, memang benar dipikir orang dipikir ya mau jatuh semono, tetap semono percuma teman dipikir, ini sorosa dipikir. Kadang kan ada seperti itu. Ya seperti itu. Kalau orang itu punya tanggung jawab, pasti akan memikirkan. Beda kali, nek wong memang dasarnya orang tanggung jawab. Langkah ya wis duduk langkah, wis ora dipikir bagaimana caranya. Nah ini karena punya tanggung jawab, mesti bisa orang bisa mesti kepikiran. Susah. Lah susah mikirkan seperti itulah yang akan Allah berikan catat sebagai pahala. Jadi mboten bumbuan, istilah bumbuan. Dipikir orang dipikir, wong dasare lagi langka ya sakmono ya sakmono. Mending ora usah dipikir mumet-mumet temen. Nah ini salah. Tetap kudu dipikir. Diusahakan. Karena kewajiban kita itu ikhtiarnya. Masalah hasil itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya di antara ikhtiarnya ya kita memikirkan. Jadi bedanya orang kalau memang benar-benar punya tanggung jawab, pasti bisa orang bisa mesti kepikiran. Lah kepikiran itu sing dadekaken Gusti Allah maringi rahmat, Gusti Allah maringi pahala. Nilai pahala. Tapi Rasulullah juga mengingatkan kepada Sayyidina Ali, kun syakiran. Walaupun dalam kondisi kekurangan seperti itu, tetap pesannya Rasulullah kun syakiran. Sampeyan dalam kondisi seperti apapun tetap kudu syukur. Angel nopo mboten. Lagi kondisi kekurangan, lagi kondisi mumet mikirakan kondisi ekonomi yang lagi kesulitan. Tetap kudu dipikirakan, tapi pesannya Kanjeng Nabi tetap kudu syukur. Aja sampai Rasul angel nopo mboten. Angel. Dan yang diajarkan oleh Rasulullah, biar kita itu tetap terus-terusan bisa bersyukur. Dalam masalah duniawiyah kita pandang, kita lihat orang yang berada di bawah kita. Pas orang duit duit, mikiri sedih, esok pangko sarapan. Mumet. Tapi nek mikir, oh jebule kancane ana sing luwih parah. Wis ora duwe duit tanggungan utang dikongkon, anaknya luwih akeh. Nah kalau kita memikirkan, kita melihat ya Allah, kula masih mending bojo siji, semua anak loro. Kancane wis pada orang duwe duit, bojone loro, anaknya 10, ditambah duit cicilan hutang, mumete kayak ngapa? Nah dengan kita melihat yang seperti itu, maka kita akan mudah untuk bersyukur. Ya,
Walaupun susah-susah seperti ini, tapi alhamdulillah. Ternyata saya itu masih mending daripada teman saya, tetangga saya, saudara saya. Ini sebab pesannya Rasulullah, ya, kun syakiran, harus tetap bersyukur. Muti'an, harus tetap menjadi orang yang taat. Dalam kondisi kesulitan apapun, jangan meninggalkan ibadah. Bukan berarti dalam kondisi kesulitan akhirnya menghalalkan segala cara, wis yang penting oleh duit, ngelanggar syariat, orang masalah, tidak. Wis yang penting oleh duit, masalah sholat, oh gampang dikodok, tidak. Pesan Rasulullah kepada Sayyidina Ali, dalam kondisi sulit seperti apapun tetap harus bersyukur dan harus tetap taat. Justru dalam kondisi kita itu sedang mengalami kesusahan, justru mestinya hubungan kita kepada Allah itu harus semakin dikuatkan sambungannya. Dalam fikih manhajidat, ketika menerangkan bab masalah salat syiddatil khauf, dalam kondisi genting perang, syariat mengatur tata cara sholat. Kalau sudah puncak syiddatil khauf, sudah hadap-hadapan dengan musuh, maka sholat bagaimanapun caranya. Di seorang madhab kiblat orang masalah, melakukan gerakan lebih dari 3 kali orang masalah. Sholat garum melayu-melayu orang masalah. Sholat mungkin terkena darah nggak masalah. Sing penting tetap kudu sholat. Di sana hikmahnya apa? Orang itu dalam kondisi genting, dalam kondisi darurat, butuh pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka jangan justru malah meninggalkan ibadah. Mestinya harus ibadahnya itu makin diperkuat. Mestinya ngapunten. Kalau masalah uzur mana antara bepergian dengan kondisi perang? Lebih mencekam perang. Tapi nyatanya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak meliburkan sholat bismillah lagi perang. Sholatnya libur disit, tetap harus sholat. Walaupun dengan tata cara yang tidak lumrah seperti biasanya. Sekarang melayu-melayu, garom bacok-bacok. Terserah. Tidak menghadap kiblat. Dalam kondisi syiddatil khauf. Karena apa ya itu? Justru dalam kondisi kita kesulitan, justru malah kita harus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kadang orang itu justru semakin dalam kondisi susah, semakin menjauh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Panhajatan, lagi bingung. Yang kok berkata nyanda kapora, malah sembayangnya ditinggalkan. Sembayangnya libur di situ lagi mumet masalah. Ya ini keliru. Dalam kitab Al-Fawaidul Mukhtarah ada sebuah riwayat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika mengalami dhayiqun, kesusahan, Rasulullah akan mengumpulkan keluarga terus memerintahkan untuk melaksanakan sholat. Terus Rasulullah membacakan ayat.
Wa'mur ahlaka bis sholati wastabir 'alaiha. Al-ayah au kama qala. Perintahkanlah keluargamu untuk melaksanakan sholat, wastabir. Terus diperintahkan untuk bersabar. Sholat yang mungkin andai kata dilakukan paling berapa menit. Wastabir 'alaiha biha. Kata Allah, bersabarlah dengan sholat. Padahal sholat cara dilakoni ini paling jarang menit. Tapi ternyata dalam prakteknya sholat itu sangat berat. Nah, sesuatu yang berat dalam melaksanakan itu butuh kesabaran. Nah, Rasulullah kalau sedang kesulitan, keluarga dikumpulkan terus diajak untuk sholat. Nah, nek kula kali panjenengan lagi kesulitan, kok malah menjauh dari Allah, malah meninggalkan ibadah, ini salah. Nah, ini yang dipesankan oleh Rasulullah kepada Sayyidina Ali, yang saat itu Sayyidina Ali sedang kesusahan masalah ekonomi, pesannya Rasulullah, kun syakiran, kamu harus tetap bersyukur. Kamu harus tetap taat kepada Allah. Wakulan, kamu tetap harus tawakal, pasrah kepada Allah. Takun min asdiqaillah. Ada Sayyidina Ali bertanya, wong lagi susah-susah kok dikongkon syukur niku pripun? Qultu ala ayyi syai'in ashkurullah ta'ala, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alal Islam. Ya Rasulullah, saya itu sedang kesulitan seperti ini, sedang susah seperti ini. Bagaimana cara saya itu untuk mudah bersyukur kepada Allah? Kata Rasulullah, alal Islam. Sampean eling-eling, susah kayak ngapa sampean masih beragama Islam. Itu adalah nikmat terbesar yang mungkin orang lain yang diberi harta banyak, ekonomi mapan, ekonomi serba tercukupi, tapi tidak diberi hidayah untuk masuk Islam. Itu banyak. Lah kamu diberi ekonomi yang susah, tapi kamu masih diberi iman, masih diberi Islam, tetap kudu syukur. Dieling-elingin itu nih. Aja dieling-elingin langkat duit. Tapi dieling-eling nikmat Gusti Allah yang besar, yaitu berupa nikmatul iman wal Islam. Qala qultu ala ayyi syai'in ati'u. Dan terus saya diperintahkan untuk terus taat kepada Allah. Caranya bagaimana? Taat yang bagaimana ya Rasulullah? Qala qul la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Harus tetap taat. Ya diantaranya sampeyan wiridan. Qul la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Wis sing akeh baca la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Jadi lagi susah wiridan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Iku nek mau lagi kesusahan masalah ekonomi. Boten salah niku nek muqaddimah kitab Kasyifatus Saja. Di antaranya ya fadilah memperbanyak bacaan la haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Lam yusibhu faqrun abadan. Ya, akan dijauhkan dari kefakiran oleh Allah Subhanahu wa taala. Fakir dalam artian yang luas. Mungkin secara materi pas-pasan, tapi oleh Allah Subhanahu wa taala hatinya diberi kaya. Dilalah orang pengen apa-apa. Lah nek sebab sing dadekaken wong niku melarat napa mbotene asline kan kepenginan.
duwe duit 1 juta, nek duwe kepenginan, duwe pengine mobil, melarat nopo sugih? Duwe duit 100 juta, tapi duwe kepenginan, duwe omah. Omahe mangkane 200 juta, 300 juta. Sugih nopo melarat? Kurang nopo turah-turah? Nah, berarti yang membuat kita kaya ataupun tidak itu kan keinginan kita. Lha nek Gusti Allah niku ndadekaken atine kula kali panjenengan niku sugih, ya dilalah ya ora pengin sing warna-warna. Weruh mobil ya ora pengin mobil. Duwe pit ya ora pengin duwe motor, wis pokoke wis duwe pit wis alhamdulillah wis syukur wis penting bisa nggo mlaku, nggo jalan. Sehingga karena sudah menganggap cukup, duwe pit wis cukup, duwe omah cilik bapak wis cukup, ya. Terus cara mangan, lawe wis sing penting ana tempe goreng, ana sambel wis cukup. Duwe duit 1 juta sugih nopo melarat? Sugih nemen, turah-turah nemen. Hanya pola pikir kita dirubah. Ya udah, delake niku sing dipengini terus ya kula kali panjenengan langkah sugi-sugi belas. Kurang terus. Digenggen ngata-ngatahaken baca la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Qultu ala ayyi syai'in atruku. Qala al-ghadab fa innahu yudfi'u ghadabar rabbi jalla jalaluhu wa yufqilul mizan wa yaqudu ilal jannah. Terus Sayyidina Ali bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, terus apa yang harus saya tinggalkan? Tadi kan yang harus dilakukan kudu tetap syukur, kudu tetap ibadah, kudu tetap tawakal. Carane syukur kudu ngeling-eling nikmat sing wis diparingaken Gusti Allah yang besar sekali, yaitu nikmatul iman wal Islam. Kudu tetap ibadah, lagi susah apa tetap ibadah. Di antara Kanjeng Nabi memberikan salah satunya dikata-katahaken maus la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Terus pasrah mari Gusti Allah. Terus apa yang harus saya tinggalkan? Kata Rasulullah, al-ghadab, tinggalkan amarah, aja sokan, jengkelan, ngamukan. Sebab apa? Orang yang tidak mudah marah, ngempet jengkel, niku juga akhirnya Gusti Allah juga bakal menghilangkan murkanya. Saya kulo kali panjenengan mungkin dipancing emosinya, nggak terpancing, nggak marah, tetap adem terus. Ya Gusti Allah akhirnya maring kulo kali panjenengan, nggih boten murka. Tapi nek kulo kali panjang setitik-setitik jengkel, setitik-setitik ngamuk. Ya Gusti Allah delengaken kulo kali panjenengan niku jengkel. Gusti Allah niku delengaken kulo kali panjenengan murka. Terus di samping itu juga ketika kita menghilangkan amarah, menghilangkan marah, itu akan memberatkan timbangan kita besok di yaumil qiyamah, dan kita sifat pemurah, sifat pemaaf, tidak mudah marah, itu akan mengantarkan kita masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, zadakallahu syarafan fa inni kuntu maghmuman bisababi hadhil khisal wa khasatan bisababil iyal. Dari sahabat Salman Al-Farisi berterima kasih kepada Sayyidina Ali, zadakallahu syarafan, ya Allah, moga-moga engkau memberikan kemuliaan bertambah-tambah kepada Sayyidina Ali.
Sebab saat ini saya itu sedang susah, lagi pusing Sayyidina Ali, khususnya memikirkan kaitannya masalah kebutuhan keluarga. Iki dapat pencerahan dari sampean, alhamdulillah, kula matur suwun sangat. Qala Sayyidina Ali, ya Salman Al-Farisi, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, man la yahtamu lil iyal falaysa lahu lil jannati nasibun. Ditambahkan lagi oleh Sayyidina Ali, wahai Salman Al-Farisi, orang yang tidak perhatian terhadap keluarga, falaisa lahu lil jannati nasib, dia tidak mendapatkan bagian di surganya Allah. Alias apa, orang itu perhatiannya besar terhadap keluarga, nanti besok keluarga nanti bisa makan atau tidak, itu kan karena kasih sayang, perhatian yang luar biasa muncul dari kasih sayang. Karena punya rasa cinta yang besar terhadap keluarga, akhirnya perhatiannya juga besar, tanggung jawabnya juga besar. Lah orang kok masa bodoh terhadap keluarga, keluargane pan mangan apa orang bumbuan wis pakarep, keluargane pan bisa ibadah ataupun tidak bisa ibadah juga enggak urusan, bisa sholat nopo mboten ora urusan, sholat nopo mboten ora diurusi, bisa ngaji nopo mboten ora diurusi, pendidikan agamanya juga tidak diurus. Falaisa lahu nasibul lil jannati nasib. Orang yang model seperti itu besok di surga itu enggak ada bagiannya, tempatnya lakah. Qala Salman Al-Farisi radhiyallahu ta'ala anhu, alaysa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sahibul iyali ya la yaflahu abadan. Qala Ali, ya Salman Al-Farisi, laisa kadzalik, in kana kasbuka minal halal taflah. Ya Salman, al jannatu mushtaqatun ila ashabil humum wal humum minal halal. Ada sahabat Salman itu berkata kepada Sayyidina Ali, wahai Sayyidina Ali, bukankah Rasulullah itu pernah menyampaikan sahibul iyal la yaflahu abadan, orang yang punya keluarga berarti la yaflahu abadan, selama-lamanya dia itu tidak akan beruntung. Kan Kanjeng Nabi pernah nyampaikan kata sesuatu, berarti ini bener apa jare Kanjeng Nabi, nek duwe keluarga niku la yaflahu abadan, orang bakal beruntung apes terus. Ya dilalah, berarti ini memang benar Sayyidina Ali, tapi ternyata bukan seperti itu pemahamannya. Bukan seperti itu pemahamannya. Keberuntungan dalam satu sisi tidak beruntung, tapi dalam sisi yang lain memiliki keberuntungan yang banyak. Mungkin dari satu sisi apa yang dikatakan oleh Syekh Junaidi Al-Baghdadi, ma ra'aitu man tazawwaja yabqa ala hali. Kata Syekh Junaidi Al-Baghdadi, saya tidak melihat seseorang yang menikah terus dia itu tetap istiqomah seperti dia itu sebelum menikah. Rata-rata kalau sudah nikah mengalami perubahan. Apa maring bojone galak, tambah cerewet pisan. Rata-rata mengalami perubahan. Tapi bukan berarti, katakanlah seumpama
ketika belum nikah mungkin aktif ngaji. Bareng wis nikah jarang katon nang pengajian. Ini kan mengalami perubahan. Tapi bukan berarti terus itu dianggap sesuatu yang buruk. Bisa saja Allah memberikan ibadah yang berbeda. Pas durung bojo ibadah mungkin selalu di majelis taklim terus. Tapi ketika sudah menikah Allah Subhanahu wa taala ganti. Ibadah orang mau nang majelis taklim toh. Mungkin badiri bojone niku ya ibadah. Nyenengaken atine bojone juga ibadah. Mungkin ketika punya anak, biasanya nek minggu sedurunge nikah mesti aktif pengajian, aktif muludan. Bareng wis bojo duwe anak, nek malam minggu ngejak anaknya mari ngalun-alun muter-muter. Bukan berarti terus ini dianggap salah. Allah memberikan pahala dari jalur yang lain. Sebab apa? Nyenengaken keluarga juga termasuk ibadah. Tapi sampun panjenengan terus mumpung ibadah iki akhirnya nggak modus. Aslinya sampean sing pengen jalan-jalan tapi ngejapen bojo akhirnya buat alasan saiki orang makan ngaji sebab bojo pengen jalan-jalan, Bos. Iki namanya modus. Ya tetap ngaji, tetap ngaji. Ya. Mungkin ya sewayah-wayah, mungkin bojone pengen refreshing, pengen jalan-jalan, ya wis sewayah-wayah dituruti ibadahnya lewat niku. Tapi bukan berarti terus meninggalkan ngaji, ya tidak. Nah kata Salman Al-Farisi, Sayyidina Ali, bukankah Rasulullah itu sudah mengatakan orang yang punya keluarga la yaflahu abadan, tidak akan beruntung. Dijawab oleh Sayyidina Ali, ya Salman Al-Farisi laisa kadzalik. Bukan seperti itu, maksudnya bukan berarti terus nek wis nikah itu mesti apes terus, boten. Tidak. Itu bagi orang yang memang tidak seluruhnya. Orang yang karena berlebihan punya keluarga, maka rawan tidak selamat. Sebab karena mungkin cintanya yang berlebihan kepada keluarga. Akhirnya keluarga, anak, istri menginginkan sesuatu kita enggak mampu, tapi akhirnya dipaksakan. Banyak sekali tindakan-tindakan kriminal. Itu gara-gara nih, oh ternyata di rumah itu ada tuntutan. Bojone pengen niki, akhirnya garong, akhirnya nyuri dan sebagainya. Itu kan banyak. Itu yang dimaksud oleh Rasulullah ya seperti itu. La yaflahu abadan, ketika orang itu nggak kuat dengan tuntutan keluarga, akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau ingkana kasbuka minal halal taflah. Tapi kalau apa yang menjadi sumber rezeki kamu itu adalah sesuatu yang halal, maka kamu itu akan beruntung. Wahai Salman Al-Farisi, ingat, al-jannah mustaqatun ila ashabil humum wal humum minal halal. Ingat sahabat Salman, yang namanya surga itu sangat merindukan orang-orang yang susah, orang-orang yang kepikiran tentang masalah ekonomi, kepikiran susah disebabkan memikirkan caranya bagaimana mendapatkan rezeki yang halal. Tinggal pun dan cara panjenengan sing mungkin saben dina kepikiran, esuk ki mangkane nganggur esuk pan kerja apa ya. Engko coba takon maring si mbok kanana lowongan pekerjaan. Niku saben dina memikirkan
penghasilan untuk menutup kebutuhan keluarga, itu adalah orang yang sedang dirindukan oleh surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa ala hadhihi hikayah qala Ali jaa rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah asaitu fatahhirni qala wa ma isyanuka qala atas astahi min an aqula faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atastahi minni an tukhbirani an dzambika wal lima lam tastahi minallahi ta'ala wa huwa yaraka. Ada satu kisah berkaitan dengan hadis tadi yang disampaikan oleh Sayyidina Ali kepada sahabat Salman Al-Farisi. Ada satu orang sowan kepada Rasulullah terus mengatakan, ya Rasulullah, saya itu telah melakukan dosa. Terus Rasulullah tanya, dosamu apa? Kamu habis melakukan maksiat apa? Terus laki-laki tersebut mengatakan, ya Rasulullah, saya malu untuk mengatakan. Rasulullah marah. Wahai sahabat, mengapa engkau itu malu terhadap saya? Malu untuk mengatakan kepada saya, sedangkan engkau ketika melaksanakan maksiat itu kamu gak malu terhadap Allah, padahal Allah itu melihat. Maring aku kok izin, maring Gusti Allah kok ora izin. Kurang ajar teman. Qum fakhrud min indi hatta la tanzilna alaina. Sekarang pergilah kamu menjauh dari saya takut nanti azabnya Allah itu diturunkan. Ya, sebab terkadang kula kali panjenengan kok kumpul karo wong-wong sing ahli maksiat. Terkadang ketika azab itu diturunkan, yang kena itu tidak cuma ahli maksiatnya toh, tapi orang yang soleh pun ikut-ikutan terkena. Makanya Rasulullah langsung pergi. Saya khawatir kamu tetap di sini. Allah Subhanahu wa taala menurunkan azab, terus nanti saya terkena azab. Fa kharaja rajul khaiban wa aisan wa baqiyan min 'indi Rasul. Fajaa Jibril alaihi salam wa qala ya Muhammad lima aisal asi alladzi lahu kafaratun li dzambihi wa in kanat adz-dzunub katsirah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma kafaratuhu qala lahu sabiyyun shaghirun fa idza dakhala fi baitihi was-sabiyyu yastaqbiluhu fayadfa'u ilaihi syai'an minal ma'kulat aw ma yafrahu bihi fa idza farahal as-sabiyyu yakunu kaffaratan li dzambihi. Fa'alima anna faraha auladikum kafarah lidzunub wa najatun minan niran kama qala wa ta'ala innama amwalukum wa auladukum fitnah wallahu indahu ajrun 'adzim. Hanya diusir oleh Rasulullah. Ketika diusir, terus orang tersebut meninggalkan Rasulullah dalam kondisi sedih, nangis. Nyesel, ya Allah, kok saya melakukan seperti ini. Telangsa sebab diusir dari Rasulullah. Akhirnya malaikat Jibril turun datang mengingatkan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, mengapa engkau mengusir orang yang melakukan maksiat terus akan bertaubat? Wis duwe niat apik pan taubat, datang kepada kamu kok malah diusir. Rasulullah menyampaikan alasannya. Oh, kalau memang seperti itu, mestinya engkau enggak usah mengusir. Sebab orang tersebut walaupun melaksanakan maksiat, melakukan dosa, tapi dia itu punya penghapusnya. Punya amalan yang bisa menghapus dosa tersebut. Akhirnya Rasulullah bertanya, amalan apa yang dimiliki orang tersebut yang bisa menghapus dosa-dosa itu? Kata malaikat Jibril, orang tersebut
di rumah itu punya anak kecil, dua bocah cilik. Setiap kali dia itu pulang, ketika anaknya itu menghampiri, menunggu di depan, langsung menghampiri ayahnya yang baru datang, terus nanti dirangkul, dipeluk, terus mesti ayahnya itu membawa makanan, jajan lah, terus diberikan. Pokoknya memberikan sesuatu setiap kali datang ke rumah, pulang ke rumah, itu memberikan sesuatu yang bisa menyenangkan anaknya. Bicara saniki nukukaken dolanan. Warai bocah cilik ditukaken dolanan kan seneng. Balik tuku jajan go bocah, sing seneng bocah nopo. Ini benar-benar perhatian kepada anak luar biasa. Nyenengaken atine keluarga. Ini yang menjadikan Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapus dosa-dosanya. Nah, kira-kira panjenengan bolak-balik mari omah, setiap pulang ke rumah gawe jajan go bocah napa mboten? Bocah wis gede, ya berarti ibune bocah. Yang perlu kita ketahui, nyenengaken keluarga, perhatian terhadap keluarga itu juga termasuk ibadah. Jadi penake dari umat Kanjeng Nabi. Boten saged ngibadah niki, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan ibadah yang lain. Ya kula kali panjenengan susah, lagi susah-susah kayak ngapa, tetap Gusti Allah memberikan jalan untuk ibadah. Ya ibadah ini panjenengan niku mikiri susah, niku nggih ibadah. Sing sampai saniki niku susah terus, alhamdulillah mestine sampean. Pahalane ganjarane niku akeh luar biasa. Kira-kira pan tetap susah nopo pan urip enak nih. Aja susah-susah nemen ya. Tapi ya aja enak-enak nemen kok pahalane orang pati akeh. Ya wis sing wajar-wajar mawon. Biasa-biasa mawon. Ya kadang susah, ya kadang ana senenge, kadang ana susah. Iku nggih selingan urip. Tapi setiap hal itu ada cara ibadahnya tersendiri. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang tadi disampaikan dalam kitab Al-Suriyah bisa menambahkan pengetahuan kepada kita, cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa bermanfaat. Amin ya rabbal alamin. Dari kami mulai awal sampai akhir, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Allahumma fiqil aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsira. Demikian kajian kitab Al-Suriyah sehingga menambah ketakwaan kita dan keimanan kita. Amin ya rabbal alamin. Mari kita tutup pengajian kita dengan bacaan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana anfa'na bima 'allamtana, rabbi 'allimna alladhi yanfa'una, rabbi faqihna wa faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina mal ahli uti'uta wa dzakar. Rabbi wafiqna wafiqhum bima tarda bi qawlan wa fi'lan karama. وارزق كل حلالا دائما واقلا أصفياء علما نهضى بالخير ونكفى كل شر. ربنا أصلح لنا منك العيون وأكلنا برضا منك العيون قبل أن تأتينا رسل واغفر أنت أكرم وستر. وصلاة الله توسل المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتابه فيه للناس شفاء وعلى الآل الكرام الرحمة وعلى الصحب والصحب الغلال. اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك عصب. وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. وبالله توفيق الهداية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.